Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ingin ngobrol ringan saja sore hari di sini terkait dengan manajer Manchester United. Jadi semenjak musim ini, di musim keduanya dari Erik ten Hag, di mana sebenarnya banyak dinamika terjadi di klub Manchester United, kepemilikan yang baru jelas di paruh pertama atau ujung paruh pertama musim ini. Lalu juga bagaimana situasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebelum musim ini berlangsung. Pergantian kapten, pergantian penjaga gawang, lalu ada sistem permainan, formasi baru yang ingin diterapkan, bagaimana situasi pre-season yang sangat ketat sekali, jadwal sangat padat sekali, menguras fisik, dan berakibat badai cedera di Manchester United. Dan ini mengakibatkan situasi di musim kedua dari Erik ten Hag tidak berjalan seperti musim pertamanya yang dinilai lebih sukses. Manchester United sudah tersingkir di kompetisi Eropa, Manchester United sudah tersingkir di Carabao, kompetisi yang by the way Manchester United menangkan musim lalu. Manchester United memang masih terus bergulir ke perempat final FA Cup, akan menantang tim berat Liverpool. Dan di Liga ini yang lebih penting, bagaimana musim lalu Manchester United finish di peringkat ketiga, tapi musim ini gue bisa bilang masih tersyok-syok di peringkat ke-6. Bahkan belum ada jaminan Manchester United akan bisa berlaga di kompetisi Eropa untuk musim depan. Nah, banyak spekulasi tentu saja dengan situasi saat ini pergantian manajer Manchester United. Jadi musim ini belum selesai, tapi bagaimana manajer Manchester United ini sudah dikabarkan akan diganti, sudah dikabarkan akan tidak berlangsung lama. Kabar ini atau situasi seperti ini lebih tepatnya, kalau gue tarik ke belakang, ini bukan kabar baru. Ini sudah berlangsung bahkan dari zamannya David Moyes, di mana sudah sangat ramai sekali serangan kepada David Moyes, sosok manajer sukses dengan Everton yang baru datang ke Manchester United untuk proyek jangka panjang. By the way, kenapa gue bisa bilang jangka panjang? Karena kontraknya langsung 5 tahun, tapi 8 bulan sudah selesai di Manchester United. Lalu Louis van Gaal pun juga demikian, belum selesai final Piala FA sudah ramai di media penggantinya siapa. Bahkan sebelumnya sudah ramai diberitakan calon-calon nama pengganti dari Louis van Gaal. Jose Mourinho pun juga demikian. Jadi ada siklus yang berulang. Ole Gunnar Solskjaer yang baru saja ada wawancara interviewnya yang sangat menarik itu, di penghujung masa Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana serangan dari media berupa spekulasi-spekulasi yang menghubungkan dengan berbagai banyak nama calon penggantinya, manajer-manajer lain. Dan ini siklus ini berulang menurut gue di zaman Erik ten Hag. Ada nama-nama yang sudah dikaitkan dengan Manchester United di beberapa media. Sebagai contoh ini, Zinedine Zidane, Jakobsband menulis kalau atau mengabarkan, yang gue ambil dari Center Devils, kalau Zinedine Zidane ini sepertinya akan menjadi manajer Manchester United kalau Erik ten Hag ini dipecat. Karena Ineos tahu bagaimana kapabilitas juga dari Zinedine Zidane. Lalu Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Gareth Southgate juga Mark Organ dari ESPN mengaitkan dengan Manchester United. Dan ada rangkuman yang menarik dari MUFC MPB, bagaimana manajer-manajer yang dikaitkan di Manchester United dengan Manchester United sampai dengan sejauh ini luar biasa jumlahnya. Thomas Tuchel, Ruben Amorim, Thiago Motta, Gareth Southgate, Zinedine Zidane, Thomas Frank, Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi, Graham Potter. Semua ini dikaitkan ke Manchester United. Tentu saja hanya ada satu manajer di Manchester United. Nah, ini menurut gue ada siklus yang berulang bagaimana media berusaha untuk memainkan isu pergantian manajer di Manchester United. Dan kalau gue ambil polanya, setiap kali manajer itu mengalami masa sulit, setiap kali manajer mengalami masa sulit, ada tren yang menurun. Disitulah mulai dressing room
tidak mendukung manajer, pemain komplain dan lain-lain. Seakan-akan para manajer di Manchester United ini tidak boleh ada grafik menurun. Dan menurut gue secara dengan amatiran gue tidak sepakat. Selama 11 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, selalu seperti itu siklusnya. Dan siklus itu sebenarnya kan ingin, atau periode di Manchester United ini kan sebenarnya ingin melanjutkan kejayaan dari Sir Alex Ferguson. Kita tarik dulu ke belakang. Sir Alex Ferguson telah 26 tahun di Manchester United. Bagaimana dia sudah sangat erat mencengkram Manchester United, filosofinya, dressing room, manajemen, segala aspek dari klub ini sudah sangat nyatu menurut gue dengan Sir Alex Ferguson. Bahkan mungkin bisa dibilang tidak berlebihan kalau Manchester United adalah Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson adalah Manchester United. Sebagian besar menurut gue seperti itu gitu. Dan ketika Sir Alex Ferguson yang sudah 26 tahun itu lalu beralih tongkat estafetnya ke manajer yang baru tanpa diberi kesempatan untuk gagal, untuk salah, ya ini sulit menurut gue. Bahkan Sir Alex Ferguson sendiri di Manchester United baru musim keberapa dia bisa sukses. Sebelumnya dia juga gagal dari sisi peringkat ya, dari sisi hasil bisa dibilang dia gagal, dia tidak berhasil. Tapi ada kepercayaan dan juga support. Zaman sekarang menurut gue di beberapa waktu belakangan ini 10 tahun terakhir, manajer tidak diberikan ruangan untuk bernafas berupa kegagalan. Dan menurut gue ini tidak benar menurut gue secara dengan amatiran. Ada yang namanya proses dalam membangun ulang, di mana sekali lagi ya sudah 26 tahun ini tidak mudah untuk sosok baru masuk menggantikannya. Sudah dicoba berulang-ulang, gagal terus. Salah satu kegagalan besar itu kenapa sih? Karena tidak diberikan kesempatan untuk gagal. Di situ menurut gue, ketika diberikan kesempatan untuk gagal, maka ada perbaikan selanjutnya. Dan bagaimana manajemen juga selalu mengambil langkah yang salah sering sekali. Terlalu berpihak kepada suara-suara di luar klub menurut gue. Tanpa ada penyeimbang dari sisi teknis katakanlah yang memadai di dalam internal manajemen itu sendiri. Sehingga perbaikan struktur itu yang lebih penting daripada menurut gua ya, media-media ini selalu menggaungkan nama A, B, C, D menggantikan Erik ten Hag. No. Sir Jim Ratcliffe sekali lagi gua ulangi sudah mengatakan permasalahannya bukan di para manajer. Percuma manajer dengan skaliber apapun yang saat ini mereka bagus dengan tim-tim yang mereka tangani sekarang ataupun sebelumnya, ketika datang ke Manchester United situasinya di Manchester United ini berbeda. Sudah banyak manajer yang sebenarnya reputasi cukup bagus ya, Jose Mourinho, David Moyes sendiri pun juga reputasinya bagus, Louis van Gaal, gagal semua. Kenapa? Karena memang manajer struktur utamanya di Manchester United ini berbeda. Dan ini yang harus diperbaiki dulu. Datangkan dulu CEO, biarkan dia bekerja. Sporting director pun juga demikian, dan unsur-unsur lainnya lengkapi dulu, biarkan mereka bekerja. Biarkan mereka membuat rencana dulu akan seperti apa. Lalu di drop down mungkin agak sedikit lebih detail, libatkan Erik ten Hag juga di sana. Lalu dilihat bagaimana, sama tidak pandangannya. Kalau memang tidak, ya mungkin bisa berakhir. Tapi jika tidak mungkin bisa berakhir. Tapi jika memang sama, ya bisa dilanjutkan menurut gua. Di situ bukan hanya dilihat dari penampilan saja ataupun dari apalagi dari hasil ya. Karena ini semua buah dari kesalahan struktur manajemen di Manchester United. Itu yang seharusnya disentuh dulu ketika menurut gue Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di Manchester United. Buat struktur yang bisa membantu manajer ini dalam transisi dari Sir Alex ke manajer yang baru pada saat itu, dan selanjutnya juga ini bisa berlangsung dengan bagus. Lingkungan, environment-nya dibikin memang yang mensupport sang manajer, bukan justru ikut menyerang sang manajer. Di sini yang menurut gue salah satu letak kesalahannya. Menyerang manajer, iya, dalam tanda kutip menyerang. Louis van Gaal ke Jose Mourinho, bagaimana proses pergantiannya yang menurut gue sangat tidak etikal ya. Tapi itulah yang terjadi di Manchester United. Sehingga menurut gue, dan ketika Ole Gunnar Solskjaer contoh dari interviewnya gagal, lalu diselesaikan, ternyata penggantinya pun Ralf Rangnick tidak bisa memberikan situasi yang lebih positif, katakanlah demikian. Sehingga sebenarnya sama saja. Kenapa tidak dilanjutkan? Manajemen berada di keputusan yang salah menurut gue pada saat itu. Terlalu ikut arus
yang arus ini sayangnya diciptakan oleh media. Bagaimana media ini juga menurut gue secara ringan amatiran, media luar terutama ini tendensinya seperti kayak memang lebih ke negatif ke Manchester United. Mereka lebih suka ketika memang ya ada kalimat yang mengatakan kan bad news is a good news, dan inilah yang mereka terus berusaha juga lakukan. Erik ten Hag sudah memberikan semacam kayak efek kejut dalam tanda kutip ketika beberapa dari jurnalis tersebut tidak diundang ya kan ke Old Trafford ke konferensi pers setelah mereka diduga melakukan informasi yang tidak betul. Saat ini pun juga menurut gua ya gua nggak tahu ya dari nama-nama seperti ini apakah betul semua datang dari Manchester United. Dan bahkan ada dari kabar dari salah satu jurnalis The Athletic ya yang mengatakan kalau sebenarnya Ineos belum sama sekali membuat keputusan terkait dengan manajer selanjutnya di Manchester United, atau belum sampai ke sisi manajerial. Keputusan dari Ineos masih dari struktur. Mereka berusaha untuk melengkapi. Mereka masih ingin negosiasi dengan Newcastle. Mereka juga masih mencari head of recruitment. Jason Wilcox pun juga masih belum secara resmi didatangkan. Karena hal-hal demikian. Sehingga dari situ gue berpikir, nama-nama tersebut media dapat dari mana ya? Apa ini memang betul mereka dapatkan atau memang hanya untuk memperkeruh suasana saja? Gue jadi berpikiran seperti itu. Dan ya sekali lagi buat gue, manajer siapapun itu akan sama saja kalau strukturnya belum bisa mendukung sang manajer. Dan terkait dengan manajer sekalipun juga gue tetap 110% mendukung Erik ten Hag ya. Karena ya gue menilai berikan dia kesempatan dengan struktur manajemen yang memang bisa lebih mendukung sang manajer. Selain itu juga sekaligus habiskan kontraknya dia, dan dari situ nanti dievaluasi, baru kita lihat akan seperti apa. Kalau memang dia sukses, oke, lanjutkan dengan kontrak baru. Kalau tidak, ya sudah diakhiri tanpa harus kompensasi. Ini juga sekaligus memberi ruangan bagi Erik ten Hag untuk betul-betul bisa mengimplementasikan sepak bola filosofi yang dia inginkan. Dan tentu saja nanti butuh disinergikan juga dengan sporting director. Karena menurut gue secara ringan amatiran terlalu naif jika mengatakan Erik ten Hag tidak memiliki filosofi. Dia punya filosofi, sudah ditunjukkan di Ajax seperti apa dia membangun sepak bola yang sangat cantik, sangat indah di Ajax. Ketika di Manchester United situasinya berbeda, tapi dia ingin menanamkan filosofi juga yang berbeda di Manchester United dengan konsep menyerang ya, dan juga menjadi tim transisi terbaik di dunia. Itu yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Sepak bola yang mendominasi. Saat ini dia masih belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Itu harus diidentifikasi dan harus bisa difasilitasi, bahkan disupport oleh siapa? Oleh manajemen Manchester United yang baru. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.